Hai semua, jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni's Homemade. Dan di video kali ini aku membuat lapis ginggang ala Leni's Homemade yang menggunakan full kuning telur. Nah, buat kalian yang pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahannya, langsung aja kalian simak dan ikuti video ini hingga selesai. Yang pertama, di sini ada 400 gram margarin dingin, kalian boleh ganti dengan menggunakan butter. Kemudian tambahkan 3 sendok makan susu kental manis. Lalu kocok margarinnya hingga mengembang putih dan juga lembut. Di sini aku pakai hand mixer kecepatan yang paling tinggi nomor 5. Jadi kira-kira lama mengocoknya itu kurang lebih 10 menit. Nah, teman-teman, di sini aku kocok margarinnya kurang lebih hampir 3 menitan dan warnanya ini udah mulai berubah menjadi lebih pucat atau lebih putih. Dan teman-teman perlu tahu di sini margarinnya sama sekali belum mengembang. Saat kalian aduk, margarinnya ini masih terasa lebih berat atau masih padat ya, teman-teman. Jadi ini kita kocok kembali hingga margarinnya mengembang atau bervolume dan juga hingga lembut. Nah, teman-teman, di sini margarinnya kalian bisa lihat perbandingannya sama sekali berbeda sama margarin yang kita kocok pertama tadi atau di menit ketiga. Jadi ini margarinnya udah mengembang dan juga udah lembut dan saat kalian aduk itu terasa lebih ringan. Nah, ini beda sekali ya sama yang tadi ya, teman-teman. Kalian bisa lihat. Kalau sudah, ini kita sisihkan dulu sebentar margarinnya yang sudah dikocok. Lalu di sini aku punya 30 butir kuning telur. Kalau ditimbang kira-kira beratnya ini 630 gram. Nah, kemudian tambahkan 250 gram gula halus. Pertama, kita kocok kuning telurnya dulu dengan kecepatan mixer paling rendah supaya gula halusnya ini tercampur merata dengan kuning telur. Baru setelah itu kita naikkan kecepatan menjadi nomor 5 atau yang paling tinggi. Kemudian kita kocok kuning telurnya ini hingga mengembang putih dan juga kental. Lalu kalau kuning telurnya ini sudah mengental, kita matikan mixer. Dan ini tadi aku kocok kurang lebih 10 menitan juga ya, teman-teman. Kemudian setelah itu kita campurkan margarin yang sebelumnya udah kita kocok ke dalam adonan kuning telur. Nah, ini kita campurkan secara bertahap sambil kita aduk dengan mixer kecepatan paling rendah. Kalau sudah tercampur merata, kemudian tambahkan sisa kocokan margarin tadi dan ini kita aduk kembali hingga tercampur merata. Ini hampir tercampur merata adonannya. Kemudian kalau sudah tercampur merata seperti ini, kita matikan mixer. Nah, teman-teman, ini adonan lapisnya sudah tercampur merata, tetapi ini mau kita bagi menjadi 2 bagian dengan takaran yang sama. Nah, kalau sudah dibagi menjadi 2 bagian seperti ini, kemudian kita ambil salah satu wadah yang berisi adonan lapis, kemudian kita tambahkan 10 gram coklat bubuk, lalu tambahkan juga 10 gram tepung terigu serbaguna. Nah, ini kita masukkan sambil kita ayak, kemudian ini kita aduk hingga tercampur merata.
Nah, di sini aku mau warna lapisan coklatnya ini lebih pekat. Jadi aku tambahkan kurang lebih 1 sendok teh pasta black forest. Kalau kalian tidak punya pasta black forest, bisa pakai pasta coklat ataupun pasta mocha. Nah, ini kita aduk kembali hingga tercampur merata. Kalau sudah, untuk lapisan yang berwarna coklat ini kita sisihkan sebentar ya. Lalu di wadah satunya lagi yang berisi adonan lapis, tambahkan 20 gram susu bubuk, kemudian 10 gram tepung terigu serbaguna. Nah, ini kita aduk hingga tercampur merata. Nah, teman-teman, ini adonan lapis ginggangnya sudah selesai aku buat, dan ini udah siap loyang persegi ukuran 18 x 18. Kemudian bagian dasar loyang olesi dengan margarin tipis aja. Kemudian kita beri baking paper, ataupun kalau kalian tidak punya bisa pakai kertas roti. Nah, setelah diberi baking paper, kalian bisa olesi lagi tipis-tipis dengan margarin. Nah, untuk lapisan yang pertama, di sini aku tuang adonan yang tanpa warna dan pasta, yaitu yang original, sebanyak 80 gram aku timbang. Kemudian ini kita ratakan ke seluruh bagian dasar loyang. Kalau sudah, kemudian ini kita panggang dengan api atas bawah, karena untuk lapisan yang pertama. Dan ini aku letakkan di rak yang paling atas jika kalian menggunakan oven gas seperti ini. Kemudian ini kita panggang hingga matang kurang lebih 10 menit. Untuk apinya di sini aku pakai api sedang cenderung kecil. Nah, teman-teman, ini kurang lebih sudah 10 menit dan kita mau cek apakah lapisnya ini udah matang atau belum. Dan teman-teman bisa lihat kalau di bagian tepiannya ini sudah berwarna kecoklatan, berarti bagian dasar kue sudah matang ya teman-teman. Sekarang kita pindahkan ke rak yang paling bawah untuk kita panggang menggunakan api atas supaya kuenya ini warna permukaannya kuning kecoklatan. Dan ini kita panggangnya sebentar aja ya teman-teman, kurang lebih beberapa menit atau kurang dari 1 menit. Dan ini kalian bisa lihat permukaan kuenya sudah berubah warna, yaitu warnanya kuning kecoklatan. Nah, ini lapisan yang pertama sudah matang. Kemudian kita tuang lagi dengan adonan yang sama sebanyak 80 gram. Dan ini kita ratakan ke seluruh permukaan kue. Kalau sudah rata seperti ini, lalu ini kita panggang dengan api atas saja. Dan ini kita letakkan loyangnya di rak yang paling bawah. Nah, kita panggang hingga matang kurang lebih 5-6 menit hingga permukaannya berubah menjadi kuning kecoklatan. Oh ya teman-teman, di sini apinya aku kecilkan sedikit dari api yang pertama kita pakai tadi. Nah, teman-teman, sepertinya untuk lapisan yang keduanya ini juga udah matang. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, setelah matang, kemudian ini kita tekan dengan penekan lapis. Karena ini lapisan yang kedua ya teman-teman, jadi harus ditekan. Kemudian untuk lapisan yang selanjutnya, karena ini kita udah panggang 2 lapis yang original, jadi sekarang kita mau panggang 2 lapis yang adonan coklat. Nah, untuk takarannya juga sama, kita pakai sebanyak 80 gram. Kemudian ini kita ratakan. Dan kita panggang dengan api atas hingga matang ya teman-teman, kurang lebih 5-6 menit. Nah, ini lapisan coklat juga udah matang. Kemudian sebelum kita tuang dengan adonan, kita tekan dulu dengan penekan lapis.
Lalu tuang lagi adonan coklat sebanyak 80 gram. Setelah rata, kemudian ini kita panggang lagi hingga matang. Ini adonan yang coklat juga udah matang ya teman-teman. Kita tekan lagi dengan penekan lapis. Kemudian karena kita sudah panggang 2 lapis untuk adonan yang coklat, kita ulangi lagi panggang 2 lapis untuk adonan yang original atau tanpa pasta dan warna. Dan ini kita lakukan hal yang sama sampai adonannya habis ya teman-teman. Nah, teman-teman di sini kalau kalian panggang lapis legit harus sering diputar kalau kalian menggunakan oven gas seperti ini ya, supaya nanti warnanya itu bisa merata. Kemudian kalau kalian dapatkan ada gelembung seperti ini, sebaiknya segera kalian tusuk dengan tusuk gigi sebelum adonannya ini matang. Supaya nanti kalau udah matang, gelembungnya ini tidak akan berbekas di permukaan kue. Nah teman-teman, ini lapis legit ginggangnya udah selesai aku buat dan ini udah matang. Kalian bisa lihat adonannya full satu loyang tinggi ya teman-teman. Ini kuenya. Dan ini kita mau diamkan dulu hingga uap panasnya hilang, baru setelah itu kita keluarkan kuenya dari loyang.
Dan ini kue lapisnya udah dingin ya teman-teman. Kalian bisa lihat agak menyusut sedikit, itu biasa dalam lapis legit. Dan ini kita mau keluarkan dulu dari loyang. Nah, sekarang kita mau potong kuenya dan kita sama-sama lihat lapisan di dalamnya itu seperti apa. Ini dia teman-teman, lapis ginggang ala Lenis Homemade yang menggunakan full kuning telur. Dan ini bagian lapisan dalamnya ya teman-teman. Cantik ya. Kalian juga bisa cobain resep ini di rumah dan juga bisa kalian jadikan sebagai ide usaha jualan kalian. Dan tekstur kue ini lembut, lembab, tetapi tidak lembek dan sedikit berminyak. Oke, kalau gitu teman-teman, sekian video dari aku. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua yang menonton. Dan terima kasih buat kalian yang selalu setia nonton video di channel Lenis Homemade. Sampai jumpa kembali di video aku yang berikutnya.